Memasuki musim kemarau panjang tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, di Kota Kupang dan sejumlah wilayah Kabupaten Kupang akan mengalami krisis air bersih. Curah hujan yang tidak menentu tahun ini akan berdampak pada kebutuhan air tanah bagi warga Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang merupakan pelanggan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Mencegah dampak dari krisis air bersih sepanjang musim kemarau tahun ini, PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang menyiapkan sejumlah terobosan. Direktur Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang Yoyarip Mau saat ditemui AFB TV di ruang kerjanya Sabtu 11 Juli 2020 pagi mengatakan sumber air bau mata dan Winisung sebagai penyumbang utama kebutuhan akan air bersih. Namun saat ini dua sumber tersebut juga mengalami penurunan volume debit air dari 10 liter per detik pada awal tahun 2020 menjadi 7 liter per detik. Selain kedua sumber air tersebut, pihaknya juga memiliki 24 sumber mata air yang dialirkan untuk kebutuhan pelanggan PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang. Selain itu, pihaknya akan melakukan pengeboran sumur untuk menunjang kebutuhan air bersih bagi konsumen PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang. Sistem pengeboran akan dilakukan pada sekitar area instalasi perpipaan milik PDAM Kabupaten Kupang. Krisis air akan kita alami pada tahun ini. Hal ini diakibatkan karena curah hujan yang cukup rendah. Bahkan tahun ini kan hujan yang turun bisa dihitung. Tentu akan berdampak pada keadaan tanah sebagai modal untuk menyimpan air. Faktor yang berikut lagi dengan penduduk yang semakin tinggi, pemukiman yang semakin berkembang, menyebabkan hutan semakin menurun atau pohon-pohon pasti ditebang untuk kebutuhan pembangunan rumah. Sehingga pohon-pohon yang kita harapkan untuk penyimpanan air tidak ada lagi. Sehingga kita lihat saja Kupang yang dulunya ketika hujan tidak terlalu banjir, tapi keadaan di kota sendiri akhirnya air ini kan air banjir ke jalan. Nah, tentu pengeboran ini juga tidak serta-merta dilakukan di sembarang tempat karena akan berdampak pada biaya operasional kami atau biaya investasi. Jadi kami lakukan adalah akan dilakukan di sekitar atau seputaran instalasi pipa yang telah kami punya dalam Kabupaten Kupang. Contohnya, kami berpikir bahwa kota ada pada tengah, ada wilayah timur yang mana berpatokan pada sumber air bau mata, sudah ada pipa distribusinya, sehingga pasti tentu pengeborannya ada di seputaran pipa itu. Demikian juga di daerah Wenisu, yang mana sudah ada pipa-pipa untuk suplai masuk ke kota dan kabupaten bagian Kupang Barat. Tentunya pasti pengeboran pun dilakukan di seputaran pipa distribusi yang sudah ada. Terkait laporan warga adanya kebocoran pipa induk yang mengakibatkan kurangnya volume air pada pipa, pihaknya terus melakukan perbaikan secara teknis melalui tim teknis lapangan. Tetap kami lakukan bahwa kalau saja ada pengeluhan masyarakat bahwa air tidak jalan atau air mengalami kebocoran yang dia terlihat di atas permukaan, maka petugas segera diturunkan untuk menyelesaikan. Dan itu mau jam berapapun. Artinya kalau dia pecah atau bocor di malam hari, maka penanganan sementara itu dilakukan di malam hari. Besoknya petugas langsung selesaikan untuk melakukan pergantian pipa atau mungkin pengelasan atau penanganan seperti apa yang kemudian bisa menjadi permanen di mana air bisa mengalir dengan baik. Yoyarit menambahkan meskipun belum mendapat penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Kupang saat ini akibat pandemi COVID-19 serta minimnya curah hujan tahun ini, PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang akan terus menyumbang PAD bagi pemerintah Kabupaten Kupang. Tetap akan melakukan penyetoran ke PAD. Yang kami lakukan hari ini adalah melakukan pencicilan. Sebulan berapa yang kita dapat, kita store ke kabupaten. Nah, kita berharap dengan sisa bulan yang tersisa ini, sampai akhir tahun kami akan berusaha untuk bisa memberikan PAD bagi Kabupaten Kupang. Patris Kudang Laiskodat, AFB TV, melaporkan.